Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man arsalahu rahmatan lil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum wa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswah hasanah dan pembawa rahmat bagi semesta alam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini 19 Syawal 1446 Hijriah bertepatan dengan 18 April 2025 Miladiyah. Dilihat dari penanggalan Masehi, 18 April adalah hari raya keagamaan. Karena itu hari ini adalah hari libur nasional, diperingati oleh saudara kita umat Kristiani sebagai Jumat Agung terkait dengan wafatnya Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ada perbedaan keyakinan saudara-saudara kita umat Kristiani terkait Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus Kristus. Bagi umat Kristiani, Yesus Kristus adalah putra tunggal Tuhan yang turun ke bumi untuk disalib pada masa pemerintahan Kaisar Pontius Pilatus. Tentu saja kita menghormati keyakinan mereka, tetapi sebagai umat Islam kita juga yakin bahwa Al-Quranul Karim memberikan informasi tentang Nabi Isa yang disebut oleh Al-Quran sebagai Nabi dan Rasul. Kita yakin akan kebenaran informasi Al-Quranul Karim itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 53 menegaskan, idz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilaihi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, wahai Isa, sungguh aku mewafatkan kamu. Jadi Nabi Isa diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesudah itu wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu kepadaku, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan memelihara kamu, mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah.
dan menjadikan engkau Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kami kembalikan engkau kepadaku, fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun, kemudian kami akan memutuskan hal-hal yang kalian perselisihkan. Ayat ini memberikan informasi bahwa Nabi Isa itu sudah wafat. Tetapi Nabi Isa itu wafat bukan di tiang salib. Dia meninggal, dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman kaum Yahudi. Tentu saja sebagai umat Islam kita meyakini hal itu. Apalagi dalam surah An-Nisa ayat 157 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan ucapan mereka bahwa kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal Al-Qur'anul Karim menyatakan wa ma qataluhu, dan mereka tidak membunuhnya, wa ma salabuhu, mereka juga tidak menyalibnya, walakin syubbihalahum, tetapi ada orang yang diserupakan seperti Nabi Isa alaihissalam, dan itu yang kemudian dibunuh dan disalib. Nabi Isa sendiri dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekejaman kaum Yahudi. Tentu saja sebagai umat Islam kita meyakini informasi Al-Qur'anul Karim. Tetapi dalam konteks keinnusiaan untuk kerukunan antar umat beragama kita juga menghormati keyakinan saudara-saudara kita umat Kristen tanpa saling mengganggu antara satu dengan yang lain. Itulah yang disebut dengan toleransi beragama. Kita setuju bahwa kita berbeda karena setiap agama itu ada paketnya, ada ajarannya yang tidak bisa dicampur aduk, terutama terkait dengan aspek keyakinan dan tata cara pelaksanaan agama. Karena itu, begitu kita memilih Islam, Al-Quran dan hadis sebagai acuan dasarnya, kita berkewajiban mempelajari petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang kita ikuti. Hal-hal yang berbeda terutama dari aspek ajaran agama oleh pemeluk agama lain tentu kita menyerahkan kepada pemeluknya masing-masing tanpa saling mengomentari tentang ajaran-ajaran itu, terutama yang terkait dengan aspek keyakinan, aspek akidah, aspek ibadah. Kita bisa berinteraksi secara harmonis di tengah-tengah keberagaman itu dari aspek sosial. Nah, karena itu tentu saja sebagai umat Islam kita harus mengetahui apa yang menjadi akidah, apa yang menjadi ibadah, agar kita bisa berinteraksi dengan saudara-saudara kita yang berbeda agama dengan tetap memelihara akidah dan ibadah kita. Tentu kita berharap tidak ada ketegangan di antara pemeluk agama sepanjang kita memahami agama kita dengan baik dan kemudian mengamalkannya dengan baik. Apalagi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menunjukkan kepada kita bagaimana berinteraksi dengan pemeluk agama lain, khususnya ketika beliau di Madinah melakukan kerjasama, bahkan menandatangani piagam Madinah dengan kaum Yahudi pada saat itu sebagai kelompok the ruling class di awal kedatangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya kira dalam konteks keindonesiaan kita, petunjuk Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, baik fi'liyah maupun qauliyah, perlu kita terus mengkaji, memahami, dan mengamalkan untuk izul Islam wal muslimin. Kita berharap bahwa umat Islam Indonesia bukan hanya mayoritas dalam kuantitas. Ke depan kita berharap umat ini berbanding lurus mayoritas dalam kuantitas sekaligus mayoritas dalam kualitas, dalam bingkai kerahmatan, karena Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk misi kerahmatan bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan membawa rahmat bagi semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, taufik, kekuatan lahir dan batin, keimanan dan takwa yang terus kita jaga, kita pelihara untuk melakukan tugas-tugas kekhalifahan dan tugas-tugas penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil bashar sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa a'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallam tabarakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadil hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, nallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.